Lapor Beni Jayadi, mahasiswa PTK Angkatan 7, siap mengikuti sidang skripsi. Lanjutkan. Mahasiswa Beni Jayadi, Siap. hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi dengan judul diskresi kepolisian dalam upaya penindakan strike oleh personel Satuan Polisi Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Dewan Penguji dalam hal ini, Ketua Penguji selaku Ketua STK PTK, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Haji Riko Ahmad Zadali MSI, dan Penguji 1 Bapak Komisaris Besar Polisi Bambang Priyapada SHMH, dan sebagai Penguji 2 dalam hal ini selaku dosen pembimbing yang memberikan materi, arahan, serta bimbingan sehingga selesainya materi skripsi ini, yaitu Bapak Dr. Yofi Gading MSI. Pendahuluan perlu kami sampaikan, menjelaskan pendahuluan terdapat 3 poin utama yang perlu kami jelaskan dalam hal ini sehubungan dengan pemahaman ataupun pengertian daripada diskresi kepolisian itu sendiri. Penulis menyampaikan sendiri bahwa terdapat pendapat ahli, memang diketahui bahwa banyak pendapat ahli tentang pemahaman maupun pengertian daripada diskresi itu sendiri. Tetapi penulis juga mengambil 2 pendapat ahli yang memiliki keterkaitan, yang memiliki pemahaman terhadap materi skripsi yang penulis buat, yaitu pendapat dari David dan Roscoe. Kemudian poin yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang lebih spesifik pada pasal 16 ayat 1 huruf I dan pasal 18 ayat 1 dan 2 yang mana menjelaskan lebih kepada kewenangan daripada diskresi kepolisian itu sendiri, di mana polisi dapat mengambil suatu tindakan lain demi kepastian hukum yang dipertanggungjawabkan serta untuk kepentingan umum. Kemudian poin yang kedua, pada saat seorang anggota polisi melakukan tindakan ataupun upaya hukum dalam hal ini diskresi kepolisian, ada menjadi 4 landasan utama ketika seseorang anggota polisi melakukan tindakan diskresi kepolisian. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertera dalam pasal 5 dan 7, di mana perlu penulis jelaskan lebih kepada setiap anggota kepolisian yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik maupun penyelidik dalam melaksanakan tugas di bidang peradilan. Poin yang ketiga adalah hukum tidak tertulis, dan selanjutnya adalah pendapat ahli yang sesuai dengan jurisprudensi. Lanjut kepada poin selanjutnya adalah pendahuluan tentang latar belakang. Berbicara latar belakang, perlu penulis sampaikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga mendorong perubahan karakteristik daripada kejahatan itu sendiri, di mana semakin variatif. Berbicara tentang kejahatan jalanan ataupun street crime itu dimulai dari dan merambah mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kota. Dengan jenis-jenis kejahatan jalanan perlu saya sampaikan adalah salah satunya premanisme, kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan pencurian ringan. Kemudian dalam hal kejahatan jalanan perlu penulis sampaikan bahwa tidak lepas dan tidak luput dari pelaku-pelaku kejahatan. Jelas di sini berbicara pelaku kejahatan lebih pada didominasi oleh kaum pria dan kaum wanita. Bahkan fakta yang penulis dapati pada saat melakukan penelitian adalah anak-anak di bawah umur. Disinilah merupakan ketertarikan saya sebagai penulis untuk menganalisa atau melakukan penelitian terhadap upaya penegakan hukum. Karena apa? Secara perspektif, saya coba mengambil salah satu poin utama itu berbicara tentang pelaku-pelaku kejahatan, di mana ada perbedaan antara pelaku kejahatan yang berbeda di bawah umur dengan yang tidak di bawah umur. Kemudian ini diperlukannya diskresi sebagai penyeimbang dalam melakukan penegakan hukum, di mana tercapainya atau perlunya melihat dari segi nilai hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemudian kemanfaatan, serta kepastian hukum itu sendiri. Penulis cuma menyampaikan ada berdasarkan pendapat ahli Krisnanda bahwa berbicara daripada diskresi itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu diskresi berdasarkan individu dan diskresi berdasarkan atas kebijakan ataupun perintah dan pimpinan. Lanjut ke poin selanjutnya,
penulis coba menggambarkan dalam hal rumusan permasalahan. Terlebih dahulu penulis menyampaikan bahwa dalam hal pokok rumusan permasalahan ini merupakan suatu batasan bagi penulis, atau ini merupakan suatu cara penulis untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada di materi penelitian penulis lakukan. Dalam hal ini permasalahan secara tidak langsung berarti akan ada penyimpangan dalam hal proses penelitian atau dalam hal materi penelitian yang penulis lakukan. Secara pokok, bahwa penulis menyampaikan bahwa permasalahan pokok daripada diskresi ini adalah lebih pada penerapan diskresi itu sendiri, tentang bagaimana pelaksanaan diskresi itu sendiri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Untuk menspesifikkan permasalahan ini, penulis coba membuat rumusan permasalahan menjadi 3 bagian tentang bagaimana gambaran kejahatan jalanan itu di wilayah Polres Jakarta Barat, kemudian bagaimana penerapan diskresi itu sendiri, dan selanjutnya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada diskresi itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya perlu penulis sampaikan bahwa penulis mempunyai harapan besar sehubungan dengan materi maupun hasil dari kerja keras dalam arti membuat karya ilmiah ini. Salah satunya memberikan tujuan atau memberikan manfaat. Dalam hal poin memberikan tujuan ini memiliki kaitan erat dengan rumusan permasalahan, di mana ini merupakan nanti akan ada jawaban pada poin kesimpulan. Lebih tepatnya bahwa tujuan itu lebih mengidentifikasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Tujuan itu lebih kepada menjabarkan atau mendeskripsikan tentang gambaran kejahatan jalanan itu sendiri. Dan tujuan ini lebih kepada untuk mengetahui seperti apa fakta di lapangan, seperti apa bentuk penerapan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polres Jakarta Barat. Kemudian harapan penulis dengan diselesaikannya tulisan ini setidaknya memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Berbicara secara akademis, ini penulis berharap bahwa akan memberikan ilmu pengetahuan, dalam hal ini wawasan, sebagai bentuk memberikan ilmu pengetahuan secara wawasan, khususnya ilmu kepolisian dalam hal diskresi kepolisian. Kemudian poin yang kedua adalah secara praktis. Penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini setidaknya memberikan ide, masukan, gagasan terlebih atau secara umum kepada Kepolisian Republik Indonesia, secara khusus kepada Polres Jakarta Utara dalam hal materi diskresi kepolisian dalam upaya penindakan street crime. Mohon izin Bapak Dewan Penguji menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang perlu penulis jelaskan adalah berbicara tentang kerangka konseptual dan perpustakaan. Dalam hal ini adalah teori dan konsep. Perlu penulis jelaskan bahwa untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk prosedural dalam melakukan penelitian, bahwa konsep dan teori ini merupakan suatu pedoman. Konsep dan teori ini lebih kepada suatu acuan bagi penulis yang menganggap sebagai pisau analisis untuk melihat suatu peristiwa dengan peristiwa lain. Kemudian masuk pada poin selanjutnya adalah poin teori. Dalam hal ini perlu penulis jelaskan bahwa teori yang penulis gunakan adalah teori diskresi dan teori penegakan hukum. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang apa itu daripada diskresi, teori dan penegakan hukum, perlu penulis jelaskan bahwa teori diskresi ini lebih sering disebut juga sebagai phrase enhancement dalam bahasa Jerman yang terbagi dalam 2 kata. Berbicara phrase lebih pada mengartikan suatu kebebasan. Berbicara tentang enhancement lebih kepada suatu pertimbangan, lebih kepada suatu kebijakan yang diambil. Secara conclusion, secara kesimpulan, perlu sampaikan bahwa teori diskresi lebih kepada suatu sarana, suatu ruang gerak yang diberikan kepada pejabat publik untuk diberikan kebebasan mengambil suatu tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat oleh aturan hukum yang berlaku. Kemudian pada poin selanjutnya berbicara tentang teori penegakan hukum. Perlu penulis sampaikan bahwa dalam teori penegakan hukum ini salah satu merupakan bagian yang mengandung nilai substansial daripada hukum itu sendiri, yaitu salah satunya adalah keadilan. Jadi secara tidak langsung penulis mencoba menyampaikan bahwa berdasarkan 2 teori yang penulis guna ini, ada salah satu semacam referensi yang penulis jadikan sebagai acuan. Pada saat itu saya penulis coba membaca, kemudian memasukkan dalam poin-poin penelitian penulis, yaitu artikel pada tahun 2009. Kalau tidak salah itu artikel Jakarta. Kebetulan yang langsung ditulis oleh Kapolres Jakarta Utara. Dalam hal ini kebetulan Bapak Ketua SDK pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Utara. Di mana poinnya bahwa diskresi kepolisian dan penegakan hukum merupakan konsekuensi daripada hukum itu sendiri. Di mana tujuan hukum ini sendiri atau nilai hukum ini sendiri akan tercapai apabila adanya keserasian antara ketiga nilai hukum itu sendiri. Lanjut kepada konsep daripada materi penelitian yang perlu sampaikan. Berbicara tentang konsep lebih kepada sebagai mata rantai
berbicara tentang konsep lebih sebagai keterkaitan antara ilmu pengetahuan yang penulis buat dengan materi yang penulis buat. Dalam hal ini penulis coba menerapkan ilmu kepolisian sebagai konsep daripada materi penelitian. Salah satunya adalah berbicara tentang ilmu kepolisian. Dalam buku Dies Natalis Ilmu Kepolisian menyatakan bahwa ilmu kepolisian merupakan adalah ilmu pengetahuan atau sebidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi kelembagaan kepolisian dalam mengelola permasalahan sosial sehingga menciptakan keteraturan sosial. Kemudian poin selanjutnya adalah sehubungan dengan rangkaian dan pelaksanaan. Perlu penulis menjelaskan berbicara rancangan dan pelaksanaan atau poin daripada rancangan. Secara keseluruhan ini merupakan suatu rangkaian atau suatu proseduran ketika seseorang ingin melakukan suatu penelitian di mana dilakukan secara sistematis. Berbicara tentang rancangan dan pelaksanaan, ini merupakan suatu tolak ukur. Ini merupakan suatu acuan bagi saya pribadi sebagai penulis untuk menilai seberapa bagus kualitas daripada penulisan saya, seberapa bagus nilai daripada penulisan yang penulis buat. Pada poin pertama, penulis juga menjelaskan berbicara dalam hal ini adalah metode penelitian. Secara keseluruhan, penulis menyampaikan bahwa yang penulis lakukan ini lebih kepada cara-cara induktif, di mana penulis lebih memfokuskan pertama kali daripada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan kepada hal-hal yang bersifat umum. Di mana penulis meyakinkan dengan cara induktif ini lebih memudahkan penulis untuk mengetahui tentang bagaimana suatu peristiwa, bagaimana suatu tindakan, dan bagaimana suatu interaksi. Pada metode penelitian ini penulis menyampaikan bahwa penulis menggunakan metode FAPIS atau penelitian lapangan, di mana dengan penelitian lapangan meyakinkan penulis dikaitkan dengan materi penelitian yang penulis buat. Ini lebih bersentuhan langsung, lebih fokus dan lebih secara mendalam dan spesifik menggambarkan tentang poin-poin materi penulisan yang penulis buat. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Perlu penulis sampaikan bahwa pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif. Berbicara kenapa kualitatif, penulis coba menyampaikan dengan pendekatan kualitatif lebih kepada meyakinkan penulis untuk menggambarkan secara subjektif, secara perspektif terhadap bagaimana suatu mengidentifikasikan suatu permasalahan, bagaimana mengidentifikasikan suatu tindakan dengan cara-cara yang ilmiah, baik secara praktis maupun secara teoritis. Ada satu pendapat ahli Falak Muhammad dan Jali sehubungan dengan penelitian kualitatif, di mana secara penulisan eksploratif itu adalah memberikan gambaran secara fokus dan mendalam. Kemudian poin selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam hal ini perlu penulis jelaskan, dalam penulis mendapatkan informasi, penulis mendapatkan data-data yang mendukung daripada penulis ini adalah dengan menggunakan 4 cara, yaitu adalah cara dengan melakukan wawancara terhadap objek-objeknya secara langsung, kemudian melakukan observasi atau pengamatan, kemudian melakukan diskusi kelompok, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang terkait masalah dengan materi-materi penelitian yang penelitian buat. Kemudian poin yang terakhir adalah analisis data. Perlu penulis sampaikan adalah bahwa pada saat poin analisis data, lebih bagaimana penulis mengidentifikasikan atau membandingkan suatu permasalahan yang satu dengan permasalahan lain. Lebih bagaimana coba untuk mengidentifikasikan atau menggambarkan suatu fenomena yang ada terjadi di lapangan. Dalam hal ini berbicara tentang analisis data, ini terbagi dalam 3 unsur, yaitu adalah tentang reduksi data, sajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Poin selanjutnya adalah tentang temuan dan pembahasan. Dalam temuan pembahasan ini lebih kepada penulis menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah tentang bagaimana gambaran kejahatan jalanan itu sendiri. Perlu penulis sampaikan bahwa berdasarkan data kasus atau tren total kejahatan jalanan tahun 2013 sampai dengan 2015, ada perbedaan dari penurunan kejahatan jalanan, yaitu pada saat tahun 2013 sebanyak 1.115 kasus. Kemudian pada data yang terakhir penulis dapat pada tahun 2015, di mana di situ disampaikan bahwa sebanyak kurang lebih 868 kasus. Bila dilihat dari data dan fakta di lapangan bahwa adanya penurunan jumlah kejahatan jalanan. Kemudian dalam hal ini penulis meyakinkan bahwa berbicara dengan terhadap adanya suatu kejahatan jalanan ini tidak lepas dari pelaku dan motif-motif ini. Perlu penulis sampaikan bahwa faktanya di lapangan bahwa ketika seorang pelaku kejahatan dalam hal ini melakukan kejahatan itu memiliki motif-motif tersendiri. Salah satu yang mempengaruhi adalah motif ekonomi atau inputan ekonomi sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah adanya pengaruh dan tekanan sosial. Kemudian
secara gambaran street crime bahwa kejahatan jalanan itu sering dilakukan di tempat-tempat keramaian karena berdasarkan hasil wawancara yang tersebut langsung kepada pelaku kejahatan bahwa dengan tempat-tempat keramaian ini merupakan suatu kesempatan, suatu peluang untuk mencari korban-korban daripada pelaku kejahatan. Kemudian poin yang kedua adalah diskresi kepolisian dalam upaya tentang penindakan kepolisian. Ini lebih kepada gambaran bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian itu. Dalam pelaksanaannya bahwa seorang anggota kepolisian, anggota reserse kriminal Polres Jakarta Barat dalam menerapkan diskresi, dalam melakukan upaya hukum itu menggunakan landasan secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana lebih mengutamakan peace maintenance dibanding law enforcement. Kemudian sebenarnya diskresi itu sendiri bukan hanya dimiliki oleh otoritas kepolisian saja, tapi secara criminal justice system bahwa diskresi ini dimiliki oleh setiap pejabat publik. Secara criminal justice system ada satu antara jaksa, polisi, dan kehakiman. Hanya namanya saja yang membedakan, kemudian poin-poinnya saja dan dasar hukumnya yang membedakan. Dalam kejaksaan itu lebih disebut sebagai ajas oportunitas. Dalam kehakiman, keputusan bebas merupakan bagian daripada diskresi itu sendiri. Kemudian penulis meyakinkan bahwa alasan ketika seorang anggota kepolisian reserse kriminal Jakarta Barat menggunakan diskresi, salah satu faktor keuntungannya adalah lebih efektif, efisien, serta cepat dan mudah. Ini berbicara lebih kepada penanganan suatu kasus. Kemudian yang kedua adalah lebih kepada pencapaian atau terciptanya tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu lebih kepada mengedepankan nilai hukum itu, yaitu adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta adanya win-win solution antara baik pelapor maupun dan terlapor. Kemudian poin yang selanjutnya adalah sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan diskresi kepolisian. Dalam hal ini, dalam pelaksanaan penegakan hukum, salah satu upaya penegakan hukum itu adalah diskresi kepolisian. Perlu penulis jelaskan, ada 3 poin yang menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu dalam hal ini, pada saat pelaksanaan, objek utama dari pelaksanaan ini adalah human, adalah manusianya. Berbicara tentang manusia, lebih kepada faktor-faktor mempengaruhi adalah kepada human resource atau sumber daya manusia. Salah satunya adalah lamanya masa dinas, pangkat dan jabatan, tingkat stres, sudut pandang, kemudian kemampuan anggota sendiri. Ini sangat mempengaruhi dalam hal penerapan diskresi kepolisian itu sendiri. Kemudian salah satunya lain adalah berbicara tentang aturan main daripada diskresi itu sendiri. Tadi perlu sudah sampaikan pada poin pertama bahwa aturan-aturan tentang diskresi kepolisian, tetapi tidak memberikan suatu kewenangan ataupun secara batasan daripada diskresi kepolisian itu sendiri. Sedikitnya aturan yang mengatur tentang diskresi kepolisian sendiri, serta lemahnya penegak hukum. Penulis ulangi adalah lemahnya penegak hukum. Dalam hal ini adalah lebih kepada manusianya, bukan daripada prosesnya. Kemudian menyampaikan bahwa salah satu adalah poinnya adalah bahwa rendahnya pengetahuan terhadap anggota. Kemudian ketika opini masyarakat negatif kepolisian akan mempengaruhi seseorang untuk enggan menggunakan diskresi kepolisian itu. Lanjut sehubungan dengan kesimpulan saran, perlu sampaikan bahwa kesimpulan ini merupakan jawaban dari pembahasan permasalahan yang penulis buat. Salah satunya adalah tentang bagaimana gambaran secara keseluruhan. Secara garis besar, penulis coba menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya dengan dikaitkan dengan teori kriminologi yang dibuat oleh Ford, Bernard, and Snipes, di mana faktor kemiskinan dan faktor ekonomi itu lebih kepada bukan semata-mata menjadi korelasi terjadinya suatu tindak pidana, bahkan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu tindak pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana gambaran diskresi kepolisian itu sendiri. Secara lebih poin penulis coba sampaikan bahwa berdasarkan artikel Jagatra tahun 2009, berdasarkan pendapat ahli Gustav Rathbus yang menyatakan bahwa terdapat 3 nilai hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini memiliki potensi dalam persaingan dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Apabila seorang anggota kepolisian mengedepankan nilai hukum dalam hal ini keadilan, maka secara tidak langsung akan mengesampingkan nilai-nilai yang lain, sehingga diperlukan dalam mencapai tujuan hukum. Nah, 5 menit terakhir. Ini biasanya 5 menit terakhir injury time ini menentukan. Siap. Kalau menjelaskan bagaimana melaksanakan diskresi kepolisian pada penindakan kasus kriminal, kesimpulannya seperti apa di Polres Jakarta Barat? Siap. Boleh izin Bapak menjelaskan.
Sehubungan dengan kesimpulan yang tadi disampaikan bahwa bagaimana cara ketika seorang anggota menerapkan diskresi kepolisian dalam upaya penindakan lebih kepada cara bagaimana mengedepankan nilai hukum itu sendiri, yaitu adanya keserasian tentang keadilan, kemanusiaan. Itu teorinya. Bila Pak teman penelitiannya bagaimana? Siap. Lebih kepada bagaimana caranya untuk Kasih contoh satu. siap. Contoh satu street crime yang diamati apa? Siap. Kemudian Bapak Uji salah satunya adalah penanganan kasus street crime dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah. Kejahatannya apa? Pencurian, copet, Pencurian apa? pencurian ringan. Copet. Siap, copet. Copet. Siap. Bagaimana diskresi kepolisian dilaksanakan oleh Polres Jakarta Barat? Polres Jakarta Barat coba dalam proses penelitian buat ada salah satu case dalam hal ini pencurian ringan atau bahasa disebut di lapangan lebih mengedepankan kemanfaatan lebih daripada upaya penegakan hukum sendiri. Dalam hal ini, Polisi Jakarta Barat lebih mengajak ataupun coba berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Bukan upaya penegakan hukumnya yang dikedepankan, tetapi lebih kepada kemanfaatan itu sendiri. Kenapa? Dengan melibatkan pemerintah daerah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dilakukan pembinaan di situ. Dinanya di mana? Di dinas sosial. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pada saat seorang anggota kepolisian menangani suatu kasus pencurian ringan, dalam hal ini pelakunya adalah di bawah umur, Polres Jakarta Barat coba melibatkan instansi terkait. Rata-rata hasil kemarin penelitian 15 tahun. Ya, kalau di bawah umur itu berapa? Undang-undang di bawah umur itu berapa? Di bawah 17 tahun. 18 ya. 17 ke bawah. Di bawah umur itu 12 sampai 18 tahun. Siap. Itu tidak perlu pakai diskresi, sudah ada undang-undang peradilan. Saya memang perintahnya untuk dilakukan diversi dan diskresi. Kalau untuk anak-anak di bawah umur 12 sampai 18 tahun itu bukan diskresi. Siap. Sudah ada aturannya. Siap. Yang pertama, kasuratif plastik. Siap. Yang kedua, dengan diversi. Siap. Karena saya ingin yang diskresi. Yang diskresi itu bertindak menurut penilaian sendiri dan melakukan tindakan sesuai dengan asas kepentingan itu. Siap. Apa yang dilakukan? Jangan Sekarang kasih contoh yang bukan anak. Siap. Kalau yang anak sudah diatur undang-undang. Siap. Jadi tidak masuklah wilayah diskresi. Undang-undang pemerintah seperti itu. Siap. Salah satu contoh konkret yang di lapangan itu adalah kasus KDRT ya, Pak. Jadi pada saat seorang istri menjadi, terutama kebanyakan seorang wanita yang dalam hal ini sebagai korban, di mana pelakunya adalah suaminya sendiri, polisi lebih mengedepankan ajas kemanfaatan. Contoh salah satu dalam proses penegakan hukumnya itu ketika seorang polisi dalam hal ini memang memiliki kewenangan dalam proses penanganan aja. Ketika seorang polisi menentukan seseorang untuk dilakukan penahanan atau tidak, ini menurut saya, mohon izin koreksi, ini merupakan suatu bagian dari saya. Nanti baru subjektif kan, kualitatif kan tidak boleh subjektif. Siap. Tidak boleh menurut saya. Siap ya. Kualitatif kan menurut apa adanya. Siap ya. Oke, waktu itu yang ditemukan apa waktu itu? Salah satu contoh diskresi. Siap. Salah satu contoh diskresi itu contoh diskresi yang dilakukan oleh anggota polisi Polres Jakarta Barat pada waktu namanya kasus penyidikan. Siap. Apa itu? Salah satu contohnya adalah upaya diskresi ini melakukan tindakan preventif. Saya tahu yang KDRT. Siap. KDRT rasanya sih bukan street crime ya. Street crime kan yang terjadi di area publik. Siap. Kalau di kamar yang terbaik bukan area publik. Satu yang lain. Ada nggak? Mungkin premanisme aja Pak. Ada. Jangan. Yang temuan penelitiannya yang ditemukan aja. Siap. Menjelaskan bahwa fakta yang dilaporkan kemarin hasil penelitian bahwa jenis-jenis daripada kejahatan jalanan itu salah satunya adalah kejahatan premanisme. Ya. Preman diapain? Lebih upaya sebagai bentuk pencegahan ya, jadi kemarin hasil dari penelitian bahwa ada operasi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat dalam hal ini untuk melakukan kegiatan pengamanan penciptaan kamtimas ya. Salah satu ada pelaku atau yang diindikasikan pelaku kejahatan dalam hal ini premanisme dilakukan pembinaan. Preman memang salah. Kan nggak salah. Karena merasakan masyarakat jadi preman kan bukan salah, nasib. Siap. Kan nasib jadi preman.
Siap. Tapi kalau mencuri bukan hasil, dia sengaja menjadi pencuri. Tapi kemudian Pak, maksudnya saya mendapat kerjaan Pak, kalau saya tidak bekerja kan jadi preman. Siap. Memang jadi preman Pak? Siap. Memang salah jadi preman? Tidak salah tidak? Saya nggak salah Pak, nasib saya seperti ini Pak. Jadi Siap. dia, masa saya preman di bidang street crime? Karena dia khawatirkan nanti akan adanya. Kasih contoh yang sudah cerita, yang sudah menjadi crime kan banyak, copet, ada modal, ada malak, Siap. ada Pemerasan ya? ada penyerangan, penganiayaan. Apa yang dilihat pada waktu itu? Saya ini menarik gitu Pak. Apa yang dilihat sama menyampaikan ya? sama Tadi ini sana? penulis sampaikan bahwa salah satu munculnya diskresinya adalah pengaruh. Konsepnya saya sudah tahu. Sekarang kita ingin kasih contoh, Pak Benny memberikan contoh kepada kita sebagai pertanggungan jawab Bapak Siap. dibayar oleh negara Siap. untuk meneliti. Siap. Sekarang saya ditugaskan oleh negara untuk bertanya hasil Siap, penelitiannya. Salah satu contohnya adalah Contoh penelitian diskresi yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat. Apa contohnya? salah satu Dalam contoh kasus street crime. Salah satu contoh kasus street crime adalah mengenai tentang adanya perkelahian antara kelompok Ya. dalam hal ini kebudayaan. Contoh yang fakta di lapangan di Jakarta adalah suku Betawi dengan Nyong Ambon. Jadi karena ini akan dikhawatirkan menjadi konflik besar dalam hal ini mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, tentang kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan. Ini maka dilakukan upaya diskresi. Salah satu bentuk upaya diskresi adalah melakukan pembinaan atau penindakan dalam hal ini dalam bentuk semacam kontrol Yang sosial dibina siapa? para kelompok juga. Wah, emang kan yang berkelahi kan buat 3 orang aja awalnya kan. Siap. Berkali berapa? Tapi di sini lebih kepada mengatasnamakan suku. Ya, kalau pencegahan itu bukan penindakan. Siap. Penindakan itu kan masuk dalam tahapan penyidikan. Siap. Kalau pencegahan belum terjadi crime-nya. Siap. Ini sudah terjadi crime. Anybody commit crime, ada seorang yang terlibat kejahatan, sudah terbukti dia bekerjaan dan harusnya bisa diproses dan dibawa ke pengadilan, Siap. akan tapi didiskresikan. Siap. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi perkelahian antar kelompok tadi. Siap. Sudah berkelahi, sudah beraku, ada yang korban, ada yang luka, ada yang benjol, ada yang rusak mobilnya, motornya, mungkin ada yang hilang nyawanya. Lantas bagaimana Polres Jakarta Barat melakukan diskresi terhadap para pelaku? Siap. Salah satu bentuk diskresi menuju adalah salah satu dengan cara mendamaikan antara kedua kelompok ini sehingga tidak terjadi suatu pertikaian. Berbicara tentang sudah adanya suatu tindak pidana dalam hal ini adanya korban antara kedua belah pihak. Apabila dalam proses perdamaian ini sudah ditemukan kesepakatan bersama dalam hal ini win-win solution yang seperti tadi saya Itulah sampaikan. tahap-tahap mendamaikan itu yang diceritakan di sini. Siap. Ya kan? Bagaimana proses perdamaiannya Siap. ditemukan, pasti tidak ada, atau bagaimana cara perdamaiannya? Siap. Ada ditulis di sini nggak? Tidak ada jalan. Nah, ditulis itu yang Siap. menarik. Segera. Bagaimana cara mendamaikan? Kan mendamaikan itu ada tahap-tahap. Siap. Ada tahap-tahap. Yang pertama menghentikan konfliknya. Siap, Bapak. Cara menghentikan konfliknya bagaimana? Siap. Dan yang setelah itu melakukan apa? Rekonsiliasi. Siap. Para pihak dibutuhkan Polres, Siap. para korban di kembali dulu. Siap, Bapak. Ya, kemudian dikumpulkan satu persatu Polres, ada bapak agama, ada Siap. tokoh masyarakat, ada informal leader di situ, Siap. bersama. Tanya kepada mereka, ini mau diserah proses hukum atau diselesaikan Siap, Pak. secara baik-baik? Kalau diselesaikan secara baik-baik, apa jaminannya? Siap. Ya kan? Nah setelah itu bagaimana menjaga perdamaian ini Siap. supaya tidak terjadi lagi? Siapa di antara pihak-pihak ini yang akan dijadikan menjadi petugas-petugas polisi bagi kawan-kawan sendiri? Siap, Bapak. Misalnya seperti itu. Siap. Itu sudah apa? Polisi sudah melakukan diskresi dengan apa? Polisi tidak melanjutkan perkara ini kan? Itu contohnya seperti itu. Siap, Bapak. Ada nggak? Maksud saya itu yang ingin kita ketahui. Ada Siap. penelitian. Ada maksudnya ini menarik lagi. Diskresi kepolisian dalam upaya penindakan. Siap, Bapak. Dan 5 menit terakhir habis selesai kita Siap, Bapak. kalau bisa kan pasti kita apa ini Pak Bambang silakan. Kita bicara skripsinya saudara
diskresi kepolisian dalam upaya penindakan sesuai oleh personil Satuan Fungsi Reserse Kriminal Polres Jakarta. Kita membaca daripada instruksi saudara bahwa ada diskresi. Diskresi juga penyelesaian penindakan struktural. Ada masalah di situ, ada tindak pidana di situ yang diselesaikan. Sementara kita juga mengenal ADR, Alternative Dispute Resolution, seperti pada halaman 2 yang saudara tulis itu. Nah, saya ingin tahu, ada harus mengetahui dulu diskresi itu apa, ADR itu apa. Bisa menjelaskan? Saya bisa dimaksud dengan diskresi dan ADR. Apa bedanya? Mohon izin Bapak menjelaskan. Sehubungan dengan diskresi kepolisian itu lebih kepada kewenangan kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ada pasal 16 ayat 1 huruf I dan pasal 18 ayat 1 dan 2, di mana kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini perlu kami tegaskan, berdasarkan hukum yang dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam legalitas untuk kepentingan umum. Kemudian dalam hal tadi Bapak pertanyakan sehubungan dengan bagaimana atau apa itu alternatif dispute resolution, perlu kami jelaskan pemahaman yang penulis ketahui bahwa alternatif dispute resolution merupakan salah satu bentuk upaya di luar peradilan pidana, di luar undang-undang yang mengatur. Dalam hal ini yang membedakan adalah lebih kepada dasar hukumnya itu sendiri, sebagaimana payung hukumnya. Dalam hal ini perlu sudah sampaikan bahwa diskresi kepolisian itu adalah memiliki dasar ataupun landasan yang pada 4 poin itu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dan yang ketiga adalah hukum tidak tertulis. Dalam hal hukum tidak tertulis ini lebih kepada sebagai suatu nilai substansial yang mana dalam penjelasan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hukum tidak tertulis ini merupakan suatu bentuk nilai substansial, yaitu keadilan. Dalam hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kemudian poin yang selanjutnya sebagai dasar daripada diskresi adalah pendapat ahli yang sesuai dengan jurisprudensi. Perlu penulis sampaikan bahwa pendapat ahli ini lebih sebagai kepada relevansi atau referensi ketika seorang anggota kepolisian menegakkan hukum atau melakukan upaya tindakan diskresi untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan yang tidak diketahui, untuk menambah wawasan sehubungan dengan aturan-aturan hukum yang dirasa kurang cukup terjadi payung hukum itu sendiri. Dan yang terakhir lebih kepada legal opinion daripada pada saat melakukan upaya penegakan hukum. Saya rasa mohon izin Pak. Sedangkan yang saudara tulis adalah street crime di sini. Siap. Karena seperti tadi ditanyakan oleh Pak Ketua bahwa kasus seperti apa ini. Lalu di situ dibahas adalah kasusnya 3C, curas, curanmor. Nah, makanya realnya seperti apa kasusnya nanti bisa dijelaskan. Dan di dalam halaman 3 dan halaman 94, diskresi masih jarang dilakukan. Tulisan saudara bahwa diskresi ini masih jarang dilakukan sekalipun undang-undang telah memberikan peluang dipergunakannya kewenangan ini. Dalam penelitian saudara, kenapa kok jarang dilakukan di Polres Jakarta Barat ini? Siap. Mohon izin Bapak menjelaskan bahwa sehubungan dengan dua pertanyaan Bapak yang tadi sampaikan, salah satunya adalah tentang screen yang kami kategorikan dalam 3C. Ini lebih kepada penjabaran atau lebih kepada fakta di lapangan bahwa kejahatan curas dan curang ini merupakan tren daripada kejahatan. Memang betul, berbicara tentang kejahatan jalanan ini variatif. Ada salah satunya adalah bentuk premanisme, pemerasan, kemudian pencurian dengan kekerasan, baru yang terakhir-terakhirnya adalah begal. Tetapi secara garis besar, secara conclusion, penulis menyampaikan bahwa dikategorikan menjadi 3C. Ini merupakan tren yang terjadi yang baru-baru ini di wilayah Polres Jakarta Barat. Kemudian poin yang kedua, sehubungan dengan pada saat anggota polisi melakukan penegakan hukum, lebih kepada jarang menggunakan daripada diskresi kepolisian. Kembali kepada pendeskripsian ataupun penggambaran daripada faktor-faktor yang mempengaruhi. Perlu penulis jelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi di sini lebih kepada manusianya. Mohon izin Bapak menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan penegakan hukum dalam hal ini adalah anggota kepolisian itu, mereka
ketidakpahaman atau human resource, sumber daya manusia, dan ini lebih ketidakpahaman. Mereka tidak tahu tentang apa itu diskresi. Mereka tidak tahu apa itu pemahaman tentang kewenangan daripada diskresi. Yang nantinya pada saat seorang coba untuk mengambil atau menciptakan suatu nilai hukum itu sendiri, ada rasa ketakutan. Mereka akan mempunyai perspektif bahwa ini merupakan suatu penyimpangan, ini merupakan suatu pelanggaran apabila mereka coba menggunakan diskresi. Yang basic secara tidak langsung adalah lebih kepada pemahaman atau pengetahuan daripada diskresi. Kemudian yang poin kedua, negatif opinion dari masyarakat. Secara to be or not to be, mau tidak mau itu akan mempengaruhi daripada pelaksanaan diskresi kepolisian. Karena secara umum bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui bahwa apa ini diskresi kepolisian, seperti apa diskresi kepolisian. Yang masyarakat tahu hanya lebih kepada polisi memiliki tugas sebagai penegak hukum, polisi memiliki tugas sebagai pelindung pelayan masyarakat. Tetapi secara spesifik masyarakat tidak mengetahui apa itu bentuk daripada diskresi. Secara undang-undang dijelaskan bahwa diskresi merupakan bagian dari upaya hukum dalam menciptakan nilai-nilai hukum itu sendiri. Sehingga ketika anggota kepolisian mencoba untuk melakukan tindakan diskresi, maka akan ada kekhawatiran. Dalam hal ini negatif opini dari masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa polisi akal-akalan. Masyarakat berpikir polisi melakukan suatu tindakan atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Saya rasa mungkin demikian, Bapak. Jadi memang sangat menarik sebetulnya. Ya, street crime bisa diselesaikan dengan diskresi. Nah, inilah yang menariknya, di mana kita cari tadi itu di dalamnya. Nah, seperti contoh misalnya tulisan daripada Tengku Arsa Kadhafi di situ dimasukkan dalam tesisnya, itu tujuan daripada diskresi untuk penyelesaian perkara secara sederhana, tepat, dan mengurangi penumpukan perkara. Ini kan jelas. Nah, kalau tulisan saudara adalah upayanya untuk penindakan street crime oleh personel satuan polisi. Untuk apa? Kan di tesis kan dibandingkan itu oleh saudara. Nah, kalau di dalam tesis tadi sudah jelas tuh, mengurangi penumpukan perkara. Nah, kalau dari tulisan saudara apa ini? Ini menjelaskan antara perbedaan dengan tesis yang dilakukan oleh senior saya, bahwa lebih kepada bagaimana penerapan diskresi sendiri, penerapan diskresi kepolisian itu sendiri, yang mana tujuannya adalah berbeda tujuan. Dalam hal ini untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan jalanan. Secara tesis menjelaskan lebih kepada hasil yang dihasilkan daripada upaya ataupun penerapan diskresi itu sendiri. Sementara penulis meyakini yang penulis lebih kepada proses daripada penerapan ini dalam melakukan upaya penindakan street crime itu sendiri, Pak. Terima kasih. Kan prosesnya sudah jelas. Itu kan misalnya street crime, ada premanisme bahwa senjata tajam mungkin yang memang harus dilakukan pendidikan, atau copet yang memang harus dilakukan pendidikan. Mohon izin Bapak menjelaskan, mungkin lebih pada spesifik terhadap bagaimana menciptakan nilai hukum itu sendiri. Karena terkadang, mohon izin, fakta di lapangan, khususnya anggota kepolisian reserse kriminal Polres Jakarta, lebih hanya mengedepankan aspek penegakan hukum. Sementara perlu penulis sampaikan bahwa tidak hanya semata aspek penegak hukum yang merupakan bagian daripada nilai hukum itu sendiri, tetapi masih ada dua dalil sesuai dengan pandangan pendapat ahli dalam Puskat, bahwa memang berbicara tentang tiga nilai hukum, bahwa nilai keadilan, kepastian hukum, termasuk kemanfaatan, ini masing-masing mempunyai kompetensi. Tetapi tidak bisa diluput bahwa apabila seorang anggota hanya mengedepankan nilai penegakan hukum, secara tidak langsung akan mengesampingkan nilai-nilainya. Makanya di situ dijelaskan bahwa untuk upaya untuk menimbulkan atau menyelesaikan daripada permasalahan pemahaman ini, maka disinilah perlunya diskresi kepolisian. Disinilah gunanya diskresi kepolisian diterapkan dalam hal ini untuk memberikan keseimbangan antara ketiga nilai hukum itu sendiri. Sehingga kalau tidak salah ada statement daripada Pak Ketua SDK pada saat menjabat Kapolres Jakarta, dengan diterapkan diskresi kepolisian dalam menyimbangkan ketiga nilai ini, bahwa masyarakat polisi khusus akan semakin dicintai masyarakat. Polisi akan bertindak secara profesional tanpa hanya melihat dari satu aspek saja. Terima kasih. Contoh di halaman 90 itu menurut Suryono Sumarto, wewenang diskresi dengan alasan salah satunya tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. Nah, apakah berarti memperbolehkan diskresi ini pada kasus lain? Mohon izin Bapak menjelaskan terlebih dahulu, penulis coba menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
tahun 2002 pada pasal 16 ayat 1 huruf B dan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 lebih kepada menjelaskan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia khususnya dapat mengambil tindakan lain. Dalam hal tindakan lain ini berdasarkan kepentingan umum, berdasarkan aturan hukum-hukum yang ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perlu dijelaskan bahwa tadi yang Bapak katakan bahwa masih terdapat aturan perundang-undangan yang dianggap kurang. Dalam hal ini tidak ada aturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kewenangan atau secara spesifik diskresi boleh diterapkan oleh kasus-kasus A, B, C, dan D. Tetapi malah lebih pada menjelaskan secara gamblang, secara umum. Ini akan menjadikan perspektif khususnya anggota-anggota pada saat menerapkan diskresi kewenangan itu sendiri. Ini akan menjadi kerancuan. Efeknya nanti maka akan ada terjadi penyimpangan. Kemudian yang poin selanjutnya bahwa dalam hal ini dijelaskan juga bahwa tidak ada batasan yang mengatur bahwa diskresi ini dilakukan untuk kasus-kasus ini saja, atau diskresi boleh dilakukan hanya tahap peradilan saja, atau tidak boleh sampai kepada tahap-tahap lanjut. Lebih kepada seperti itu. Sekali lagi, seperti yang disampaikan seperti apa penyelesaiannya, urutan penyelesaian kasusnya secara real di dalam tulisannya belum terlihat, sehingga apakah diskresi itu digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus di dalam saudara, tetapi dalam real kasusnya akan bisa dijelaskan di sini. Terus apakah ada payung hukum? Kalau belum, apa saran saudara? Siap. Mohon izin Bapak, saya terlebih dahulu menjelaskan dengan contoh case. Tadi sudah saya jelaskan kepada Bapak Ketua Penguji bahwa salah satunya ada perkelahian antara kelompok A dan kelompok B. Dalam hal ini berkaitan dengan suku bangsa Betawi dengan suku Ambon. Dalam hal ini polisi coba mengedepankan nilai hukum itu sendiri, yaitu 3 nilai hukum, yaitu kemanfaatan, kemudian keadilan, serta kepastian hukum itu sendiri. Dalam hal ini berbicara tentang proses, polisi lebih mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan. Kenapa? Karena dalam hal proses ini polisi mencoba melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Karena apabila proses ini dilakukan kepada upaya hukum, dalam hal ini penegakan keadilan atau penegakan hukum sampai dengan proses peradilan, maka secara efektif maupun efisien jelas akan dikategorikan memakan anggaran maupun memakan biaya. Secara tidak langsung baik maupun dari proses waktu ini akan memakan waktu yang lama karena mengingat banyaknya pelaku, karena antar perkelahian antara kelompok. Salah satu upaya untuk diskresinya adalah salah satu dengan mengedepankan nilai kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal ini Polres Jakarta Barat melibatkan instansi terkait, dalam hal ini media sosial, melibatkan tokoh-tokoh atau elemen dari masyarakat, dalam hal ini perangkat-perangkat dalam masyarakat, untuk mencoba mencari win-win solution antara kedua belah pihak sehingga permasalahan antara kelompok yang satu dengan kelompok lain tidak menjadi konflik sosial yang lebih meluas. Di mana terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa pada saat adanya pertikaian antara kelompok maka akan adanya korban-korban. Dalam hal ini yang perlu diselesaikan bahwa adanya kesepakatan bersama, adanya suatu bentuk keinginan antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan yang win-win solution, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Untuk mengikat ini agar tidak terjadi lagi suatu pertikaian antara kelompok adalah salah satunya dengan menggunakan upaya membuat perjanjian secara tertulis. Secara tertulis hanya sebatas perjanjian, tetapi juga akan diupayakan dalam bentuk pengawasan secara keseluruhan, baik dari elemen masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat, kemudian baik dari instansi terkait, dalam hal ini mungkin melibatkan dinas-dinas sosial, kemudian dari pihak kepolisian sendiri untuk melakukan pengawasan secara melekat. Terima kasih. Saya selaku pembimbing saudara terpilih, mungkin saya hanya ingin memberikan catatan. Sebab dari paparan tadi, yang kalau kita lihat secara konseptual normatif, saya kira sudah cukup ya. Cuma saya tertarik dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ketua Penguji tadi. Saya kira itu ya. Coba saudara teruji
kasih contoh ya kasus street crime yang didiskresikan oleh anggota atau personil Polres Jakarta Barat. Nah, kasih saja satu contoh saja. Apa? Siap. Mohon izin, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian yang penulis lalu. Maaf, jangan menggunakan bahwa. Ini kan temuan ya. Siap. Nah, hasil penelitian saya di lapangan seperti ini. Siap. Faktanya. Nah, coba. Jangan lagi menggunakan akar dan segala macam ya. Fakta yang kita bicarakan sekarang. Siap. Ya, silakan. Hasil penelitian yang penilaian lakukan, di mana pada saat itu Polres Jakarta Barat, khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat, menangani kasus premanisme. Dalam hal ini premanisme ini melakukan upaya semacam pemerasan terhadap objek-objek yang Ini masih umum, itu bukan bahasa fakta. Premanisme, ya, preman memalak siapa? meminta setoran Ya, kepada pada tempat-tempat hiburan. ya, contohnya Tempat hiburan malam. ya. Siapa yang dipalak? Pengusaha siapa yang dipalak? Mohon izin menjelaskan Bapak, lebih kepada gambaran secara keseluruhan daripada street crime-nya sendiri. Enggak jadi masalah. Nah, ini yang dikejar oleh Bapak Ketua Tim tadi. Ya. Sebab ini kan penelitian kualitatif, mencoba memahami makna terhadap kejadian yang ada di lapangan. Siap. Ya. Nah, makanya beliau tadi meminta ya. Yang namanya diskresi itu kan lebih mengedepankan asas kepentingan umum. Siap. Nah, seharusnya fakta-fakta terkait masalah apa pertimbangan-pertimbangan personil ya di dalam menerapkan yang namanya diskresi. Seharusnya itu dimunculkan secara apa ya? Secara sistematis. Nah, makanya beliau tadi mengatakan tahapannya itu seperti apa, sehingga kita bisa memaknai bahwa itu betul-betul adalah suatu proses diskresi yang mendepankan asas kepentingan. Nah, gitu. Ya, saya kira cuma itu yang perlu saudara teruji, betul-betul elaborasi ya fakta atau kejadian proses penerapan diskresi di lapangan, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh betul ini yang disebut dengan diskresi yang dilakukan oleh personil ya, Serse Polres Jakarta. Jadi jangan sampai saudara teruji seakan-akan jauh dari hasil penelitian. Tapi justru dekat dengan hasil penelitian itu, bahwa saya betul-betul ada di situ secara langsung melihat ya, bagaimana seorang personil menerapkan yang namanya diskresi, sehingga makna ini saya bisa tangkap dan saya bisa kemukakan kepada pembaca bahwa ini loh temuan saya di lapangan penerapan diskresi yang dilakukan oleh personil Polres Jakarta Barat dalam menindak street crime. Siap. Bisa? Siap. Ya. Siap. Nah, makanya kan diskusi kita kemarin coba angkat 1, 2, 3 kasus yang betul-betul diamati di lapangan. Nah, sehingga kita bisa menangkap fakta-fakta pertimbangan. Ya. Ya kan? Siap. Nah, seperti itu. Silakan. Ada? Siap. Tidak ada Pak. Manajer menyampaikan bahwa penulis hanya lebih pada fokus terhadap jenis-jenis daripada kejahatan jalan itu sendiri, melakukan secara global bagaimana upaya penerapan diskresi itu sendiri. Jadi ini tidak secara spesifik. Nah, ini kan tadi betul apa yang dikemukakan oleh beliau ya. Diskresi kan penerapan diskresi kepolisian ya dalam upaya penindakan street crime oleh personil. Ini artinya bukan apa ya? Fakta yang harus fakta yang harus kita ungkap, angkat ke permukaan secara utuh, objektif ya, terkait mengenai apa yang dilakukan oleh personil ya dalam menerapkan diskresi terhadap street crime yang ada di wilayah hukum Polres Jakarta Barat. ya. Nah,
Cuman itu yang ingin saya saya sarankan kepada saudara pemuji supaya ini muncul di dalam skripsi saudara pemuji. Siap. Ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita lebih kembangkan lagi, perlu kita elaborasi lagi supaya mengakomodir masukan beliau yang betul-betul memang itu yang seharusnya kita elaborasi lagi. Siap. Saya kira itu. Tapi mana mulai dari dalam hal kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dan saran itu dalam tulisan musyawarah belum menunjukkan secara real pada kasus tadi. Siap. Nanti dimunculkan di kesimpulan. Siap. Kemudian sarannya jangan hanya berpaku pada koordinasi Siap. dengan perendah. Tetapi urutan penyelesaian itu kan pidana murni. Siap. Nah, ketika pidana murni kita agih untuk penyelesaian perkaranya. Siap. Misalnya penyelesaian perkaranya diselesaikan dulu secara administratif tidak di dalam kesimpulan itu. Jangan ujung-ujung terus diselesaikan diskresi, tidak secara administratif pendidikan, kemudian koordinasi dengan Pemda, dibilang misalnya. Siap. Tapi urutan itu jelaskan. Penyelesaiannya misalnya di dua perkara di penyelesaian Prosesnya Pak. ini ya. Siap. Sehingga tulisan itu bisa jadi pelajaran untuk siapa yang baca. Siap. Penyelesaiannya begini urutannya. Siap. Ada dalam perkara dihentikan. Siap. Karena ada pernyataan dari permohonan dari pelapor yang dicopet, yang dari Bandung misalnya. Siap. Saya dipanggil, uang saya juga kembali Pak. Siap. Saya tidak mau meneruskan. Siap. Sehingga urutan penyelesaian secara administratif pendidikan digunakan secara Siap. Siap. Pak Yusuf ada lagi? Sudah. Saya mau tanya. Saudara Ruby, Pak Beni, Siap. tulisannya bagus, tulisannya bagus. Cuma tadi penekanannya kita ingin mengetahui sebenarnya hasil penelitiannya seperti apa. Siap. Ketika mempersiapkan proposal penelitian, Siap. saudara mempersiapkan betul dua hal. Yang pertama, menguasai betul mengenai konsep dan teori dari tema yang sudah dipilih. Siap. Temanya adalah diskusi kepolisian. Siap. Dan yang kedua adalah bagaimana melakukannya dalam proses penindakan serta Siap. dua suku kata tadi, diskresi kepolisian dan penindakan. Pada penindakan sertifikat personel Siap. kan oleh suatu kesatuan individu masing-masing. Itu dua konsep yang harus dikuasai. Setelah itu saudara sudah kuasai itu, yang kedua adalah menguasai tentang prosedur penelitian. Pendekatan apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakan data, bagaimana cara teknik menganalisis data, kemudian bagaimana mereduksi tingkat subjektivitas dan meningkatkan objektivitas data. Siap. Bagaimana membuat data secara sistematik. Siap. Dan yang terakhir, bagaimana menyajikan hasil penelitian hari ini. Dan tulisan hasil ini kita ingin mengetahui apa hasil temuan saudara tentang diskresi kepolisian yang dilakukan oleh personel Sumatera Barat ketika melakukan penindakan terhadap saudara. Siap. Yang kita ingin tahu itu. Siap. Kalau yang lain-lainnya bisa dipelajari dan sudah dilalui sebelumnya. Siap. Sebelum terjun ke lapangan, kan ada bimbingan-bimbingan, ada pusat penelitian, ada kepolisian, ada pusat proses dan sebagainya. Siap. Masanya sudah lewat. Masanya sudah lewat. Dan itu menjadi tanggung jawab penuh daripada pembimbing. Siap. Karena yang menjadi tanggung jawab saudara adalah saudara harus mampu menyampaikan hasil penelitian kualitatif tentang tindakan personal reserse Jakarta Barat dalam melakukan penindakan strike. Ingat nggak? Siap. Dalam melakukan apa? Penindakan struktur. Kan judulnya seperti itu. Siap. Betul.
dengan menggunakan cara-cara diskresi kepolisian. Karena satu kita belajar penindakan. Penindakan itu tahu nggak sudah? Penindakan itu sebenarnya apa? Salah satu upaya penegakan hukum. Lebih Penegakan hukum, law enforcement itu sejak dari dulu sampai ke sejak orang itu punya keterangan ketika kejahatan sampai dia divonis siap. di situ ada penyidikan, ada penuntutan, ada peradilan. Itulah proses penegakan hukum yang sesungguhnya. Siap ya Pak. Itulah sebabnya militer tidak bisa masuk ke dalam penegakan hukum. Kenapa? Pun kalau dia dikasih kewenangan pendidikan, Siap Pak. jaksa tidak mau. Hakim apa lagi? Teroris itu ada di samping wajah Mahkamah Amerika. Yang hasilnya Amerika nangkap. Siap Yang Pak. mau bukan dua namamu, tangkap itu semuanya. Bisa jadi? Tidak. Kenapa? Karena sejarah peradaban manusia ini mengatakan saat ini sejarah manusia sekarang dunia ini peradaban manusia mengatakan bahwa penegak hukum itu adalah polisi. Siap. Militer belum. Siap Pak. Jika militer diberikan kewenangan seperti itu untuk melakukan penegakan hukum, sejarah manusia berubah. Siap Pak. Sejarah baru dalam peradaban manusia. Tentara bisa tangkap orang, proses membawa ke pengadilan. Siap. Kalau kita katakan peradaban manusia, itu seluruh dunia berlaku umum. Siap. Itulah penegakan hukum. Siap. Tapi saudara tidak berada di situ. Saudara berada pada penindakan. Siap. Oke, penindakan itu sebetulnya bagian daripada urutan kegiatan pendidikan. Coba urutan pendidikan seperti apa? Pernah belajar reserse? Siap. Pernah ikut tinggal reserse? Siap Pak. Saya tanya, apakah saya cabut lagi sertifikat tinggalnya? Siap. Apa urutan pendidikan? Saudara pendidik? Siap. Apa urutan pendidikan? Urutan penyidikan adalah Satu apa? pemeriksaan. Nah, sudah salah, bisa dicabut. Coba di belakang video apa pertama? Proses penyidikan tahapan-tahapannya. Video. Siap. Apa urutan pendidikan? Penyelidikan. Dua. Dua. Ada empat. Oh, sudah saya kasih bocorannya. Dua apa? Upaya paksa. Penyidikan. Kegiatan pendidikan itu dibagi jadi empat tahapan yang tidak boleh terbalik-balik. Yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga penindakan, yang keempat pemberkasan dan penyerahan berkas perkara. Pernah dengar nggak itu video? Boleh nggak dibalik? Orang datang langsung diberkas aja dulu. Nah, saudara berada pada tahapan Penindakan. yang ketiga, penindakan. Siap. Apa saja bentuk-bentuk penindakan dalam Salah rangka kegiatan penyidikan? satu bentuk upaya penindakan adalah penangkapan. Urunannya jangan mulai sok ada hal. Jangan Pemanggilan. keras semua, kalau keras semua nanti polisi kekerasan dan bukan kekerasan seperti militer. Nanti ada polisi sama militer. Siap. Salah satu urutannya adalah pemanggilan. Kemudian penangkapan. Kemudian penahanan. Ya. Kemudian Oke, dua lagi. Apa kawan yang belakang beritahu? penggeledahan. Apa? Penggeledahan. Satu lagi. Penyitaan. Jadi ada berapa semuanya? Ada 5. Ulangi sama-sama. Pemanggilan. Penangkapan. Ah. Penahanan. Penyitaan. Penggeledahan. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 bentuk penindakan dalam rangka kegiatan Penyidikan. Sekarang Denny pilihan mana untuk didiskresikan? Jangan semuanya terlalu berat penelitiannya. Itu yang disebut dengan fokus penelitian. Siap. Denny mau pilih mana? Diskresi pada waktu pemeriksaan, diskresi pada waktu menangkap, diskresi pada waktu menahan, diskresi pada waktu menggeledah, atau diskresi pada waktu meminta. Karena Denny minta konsepnya penindakan. Siap Pak. Yang mana namanya? Tulis di sini nanti, jangan bilang sekarang. Itu disebut dengan fokus penelitian. Diskresi, baca cukup jelas. Siap Pak. Meskipun belum ada aturannya, Siap Pak. kita masih mendekat-dekatkan antara diskresi dengan aturan undang-undangnya. Siap betul. Maka kalau hubungan
Mohon izin menjelaskan. Saya jelaskan. Ini sudah bagus, ukurannya satu sudah bagus itu pendidikan. Cuma kan saya ingin mahasiswa saya itu lebih. Amin. Saya Pak. Amin. Sampai kita harus hebat-hebat kita ini yang sudah Amin. pensiun. Karena tantangan lebih berat kepada kita. Siap. Amin. Ya, kalau kita sudah bicara secara konseptual, Siap. berpikir secara sistematis, Siap, Bapak. berpikir model yang sudah jelas. Siap. Ya, siapapun yang membantah ada sih bisa dibantahkan. Siap, Bapak. Saya itu mahasiswa Indonesia ini semuanya ada yang Siap. yang seperti kita ini, saya sama nggak bisa bicara kira-kira gitu. Itu ya. Siap. Oke, sekarang itulah dari berpikir dengan menggunakan sistem. Siap. Fokus di satu konsep dulu. Konsep tentang penindakan. Siap, Bapak. Jangan lepas dari situ. Ini bisa pilih, mahasiswa bisa pilih. Yang didiskusikan, yang didiskusikan konsep mana? Konsep pada waktu pemeriksaan. Siap, Bapak. Pemeriksaan kan harus nyata. Siap, betul, Bapak. Didiskusikan. Orangnya takut lah. Yang orangnya ketakutan. Orang polisi tidak punya segala macam. Polisi melakukan diskresi kepolisian. Apa syarat-syarat diskresi kepolisian menurut pasal 16? Menurut pasal 6 untuk kepentingan umum. Bukan itu pasal 16. Bertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Bertanggungjawabkan Ada berdasarkan 5. Pasal 16 ini adalah diskresi untuk dalam konsep pendidikan tindak pidana. Sama dia kembar dengan pasal 5 ayat 1 huruf A angka 4. Siapa, Pak? Kembar dengan pasal 7 ayat 1. Pasal 16 Undang-Undang 2002 itu kembar dengan pasal 5 Betul, Pak. ayat 1 huruf A angka 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 81. 81. Nah, tidak benar. Kembar. Siapa, Pak? Sedangkan pasal 18 lain. Pasal 18 itu hak kewenangan Kenapa? negara Siapa? Dalam melakukan upaya tindakan hukum. Dalam mengambil tindakan lain. dalam rangka keamanan umum Siap. untuk kepentingan umum. Siap. Beda, dia lebih luas pasal 18 itu. Siapa, Pak? Tapi dua-duanya di sini. Siap. Jadi kalau dalam pemeriksaan seorang yang melakukan perkara Siap. baik kepada pelaku maupun pada korban, Siapa, Pak? kan diskresi tidak harus kepada pelaku saja. Siap. Pada korban boleh ada diskresi. Siap, boleh, Pak? Korbannya sudah ada ditusuk, ada alasan, pokoknya bawa sini pakai ambulan ke kantor polisi. Sadis nggak polisi? Siap. Dia dengan menggunakan diskresi, satu, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Selaras dengan tindakan kepolisian sesuai dengan jabatannya, harus masuk dan masuk akal. Karena dia sakit, polisi ini berdiskresinya apa? Dia datangi ke rumah sakit. Saya tulis dulu tangan ngobrol, langsung dia ketika lagi pulang ke kantor, dia balik lagi ke rumah sakit. Pak, pemeriksaan Bapak sudah saya buat, saya bacakan ya Pak. Itu diskresi kepolisian. Siap, Pak. Jadi diskresi tidak harus melepas pelaku kejahatan, selalu melepas pikiran itu, diskresi damai, dilepaskan, bayar, dibina. Coba mulai nanti kecil-kecil diskresi itu. Siap, baik, Pak. Sesuai dengan bidangnya Bapak pilih tadi. Siap, Pak. Bapak kan bidangnya minta meninggalkan. Siap. Pemeriksaan dulu sekarang dari kecil. Masa korban yang sakit disuruh datang ke polisi? Nah, diskresi kepolisian, polisi yang datang ke sana. Siap. Tak lagi, Bapak tidak boleh datang ke pengadilan, Pak. Ibu tidak boleh datang ke pengadilan karena kalau ibu bertemu dengan pelaku, bisa jadi pelakunya akan marah pada ibu. Siap. Bisa jadi ibu nanti diancam. Bisa jadi teman-temannya yang ancam ibu kalau bukan dia. Oleh karena itu, ibu sambil dikatakan supaya tidak. Supaya apa? Supaya tidak perlu ada pengadilan. Pelaku dia tetap ditarik. Biar tahu. Gak tahu ibu itu orang begini. Antingnya cuma kecil, dijaga juga sampai sobek. Polisi melakukan diskresi keputusan kepada korban. Jangan kepada pelaku. Siap. Biarin aja dihukum supaya berjerak. Diskresi itu kan siapa yang mengawasi? Yakin polisi bisa mengawasi pelakunya bergerak kemana-mana? Siap. Siapa yang mengawasi? Preman. Lindungi korbannya. Jangan hadir ke pengadilan. Diskresi pada waktu pemeriksaan. Siapa, Pak? Oke, sekarang diskresi pada waktu apa lagi? Lanjutan sekarang pemeriksaan apa? Tangkap. Penangkapan. Apa yang bisa dilakukan penangkapan? Pelaku, korban. Pelaku sekarang. Lebih kepada
upaya untuk diskresi untuk dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan? Nah, ini nanti berikutnya tangkap dulu, Siapa? tangkap dulu. Nanti setelah 24 jam ditangkap baru ditahan. Pada waktu penangkapan mau diapain dulu diskresinya? Izin Bapak? Nanti tahannya nanti tangkap dulu. Siap. Karena bisa langsung tahan. Tidak bisa Bapak. Dulu Pak pakai apa dulu? Tangkap dulu. Tangkap dulu. Nah, apa yang bisa dikerjakan pada waktu melakukan penangkapan? Siap. Diskresi semacam apa yang bisa dikerjakan pada waktu penangkapan? Melakukan surat panggilan Bapak. Jangan menurut BNI, menurut yang BNI lihat. Itu yang BNI lihat. Apa namanya pada waktu penangkapan diskresi. Penangkapan terhadap spring right. Apa diskresinya? Kalau berdasarkan data BNI, bukan 3C yang tinggi. Ini saya buat datanya. Jadi kalau BNI tidak punya alasan kepada saya. Siapa Pak? Ini 3C. Ranking 1, surat. Siapa itu Bapak? Ranking 2 apa? Budi. Ranking 3, aliran. Siapa Pak? 4 sama 5 baru surat sama surat. Siap. Jadi C3, C1-nya saja yang bahaya. C2 dan 3-nya tidak bahaya. Tidak lebih tinggi. Jadi tidak cukup alasan untuk menjadikan salah satu kajian. Bisa Karena diperhatikan. kurang menarik. Dan saya ada referensinya saja. Ini sudah jam 12, ini sudah surat. Sebelumnya ada referensi. Siapa Pak? Ya, ini bisa dapat terus. Saya akan berikan satu tulisan kepada BNI bahwa diskresi kepolisian sekarang lebih diatur. Siapa Pak? Sehingga perlu mungkin ada suatu peraturan Kapolri yang mengatur Siapa? tentang diskresi kepolisian, siapa yang boleh melakukan, bagaimana cara melakukannya, Siap. apa saja yang bisa dilakukan terhadap jatuh pelanggaran yang bicara, Siapa? dan bagaimana cara melakukan kontrolnya. Siap. Itu mungkin mulai tinggi. Siapa? Dan diskresi kepolisian merupakan salah satu bentuk konsep daripada hukum dan adat profesi. Siapa Pak? Saya akan disarankan nanti bisa dibantu oleh Siap, terima kasih, Bapak. Ini, ya. Dan saya ujian selesai, kita lagi, ya. Ujian selesai, bisa Siap. berikut. Terima kasih Bapak. Hasil ujian kita dengan judul diskresi kepolisian dalam upaya tindakan kriminal oleh personel saat pemeriksaan kriminal oleh negara. Ini memutuskan bahwa Rudi mahasiswa BNI Cahyadi dalam pelaksanaan ujian khusus sampai dan kemudian dinyatakan lulus dengan syarat perbaikan skripsi. Siap. Untuk disertakan dalam judisium sudah pidana tidak hak pidana adalah pidana kepolisian. Demikian saya bersama keluarga komisi di 1 dan 2 mengucapkan selamat kepada mahasiswa BNI. Selesai. Siap. Pelaksanaan sidang skripsi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bisa balik tempat saudara. Jangan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jadi gini Mas, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan sidang ujian skripsi saya ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan baik dunia dan akhirat. Amin. Saya memiliki banyak-banyak tim perlu saya kenalkan. Salah satunya ada tim bagian kelistrikan, internet, tim dokumentasi, tim doa. Intinya ya terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan rekan-rekan khususnya Angkatan 67 yang belum melaksanakan kegiatan ujian skripsi diberikan kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan ujian skripsi. Amin.